Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib dan insyaallah dilanjutkan isya Masjid Anwar Azza Mas Runi. Nah, yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang begitu agung. Kalau kita tidak memiliki ini, maka kita akan sengsara hidup di dunia dan di akhirat. Nikmat paling agung. Oleh karena itu Allah memanggil kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Karena kalau kita tidak muslim, kita meninggal, kita kekal di neraka. Tapi kalau kita muslim, insya Allah masuk surga. Namun sesuai amal kita. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surga namun harus tertahan dulu. Ada yang harus masuk dulu ke dalam neraka, disucikan, dibersihkan, baru dikeluarkan dan masuk surga. Itu orang muslim. Tapi kalau kafir, abadan, selamanya tidak akan pernah masuk surga. Maka ini nikmat yang agung. Kita harus syukuri. Demikian juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat beraktivitas. Dan aktivitas yang kita lakukan insya Allah semuanya dalam ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka niatkan semua aktivitas kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di masjid ini malam hari ini dalam rangka ibadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah untuk belajar. Allah berfirman, Iqra, baca, belajar. Nah, Nabi SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan insya Allah kita akan belajar bersama. Membaca kitab Allah, ayat-ayatnya, membaca hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang mana kita telah masuk pada fasal atau pasal yang kelima, fil adabi ma'an nafsi, adab kepada jiwa, adab kepada diri sendiri. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya hujan, jadi tidak semua bisa hadir, ya. Kita ulangi sedikit. Kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya adab kepada jiwa ini penting. Karena jiwa kita inilah yang menentukan arah kehidupan kita. Jiwa inilah yang menentukan arah kehidupan kita. Mau kemana jalan yang kita ambil? Allah telah memberikan dua pilihan. Mau beriman atau mau kufur, mau kafir. Jiwa kita yang menentukan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah diberikan dua jalan. Jalan keselamatan, jalan kebinasaan. Yang mana kita pilih? Allah telah mengutus Nabi, Allah telah menurunkan kitab untuk kita pelajari, mengambil maknanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Tinggal kita pilih, percaya atau tidak, beriman atau tidak. Maka kita harus mengolah jiwa kita ini.
Jiwa kita inilah yang menentukan. Bahkan dalam hadis yang lain bahwasanya ada segumpal daging dalam tubuh kita, apabila daging ini baik, semuanya baik. Kalau buruk semua, yaitu jantung, ya, yaitu jantung, hati. Ya. Hati bukan yang di bawah, Pak, yang di kanan nih, tapi yang di dada. Yang di dada. Yushiru ila sadrihi, Nabi menunjuk kepada dadanya. Al-qalb. Dan dari adab kepada jiwa ada 4. Yang pertama bertaubat. Taubat ini adalah aktivitas harian kita. Karena kita anak cucu Adam, dan anak cucu Adam pasti berbuat salah. Nabi kita bersabda, kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam itu bersalah, dan sangat sering melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, namun yang baik dari orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Taubat ini adalah tugas harian kita. Maka coba cermati, setelah kita sholat baca alhamdulillah atau istighfar, Pak? Istighfar. Kenapa? Karena belum tentu kita ini sempurna dalam sholat. Kebanyakan orang pakai akal dalam beragama. Habis sholat bersyukur, alhamdulillah. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bahkan bisa jadi bid'ah, Pak, bukan hanya menyelisihi sunnah. Karena yang diajarkan oleh Rasul SAW istighfar. Jangan terlalu pede. Tidak boleh pede, Pak. Tidak boleh pede. Kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh pede. Oh, sholat analah diterima, alhamdulillah. Kata siapa? Para ulama mengatakan, kalau seandainya aku tahu satu sholatku saja diterima, saat itu juga aku minta wafat. Tapi kita tidak tahu sholat yang mana yang diterima. 50 tahun kita hidup, tidak tahu kita yang mana sujud kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan dirubah hanya sekedar akal-akalan. Habis sholat bersyukur, alhamdulillah. Siapa yang ngajari? Nabi kita siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajari kepada kita untuk beristighfar, astagfirullah. Makanya Umar bin Al-Khattab itu mengatakan, kalau seandainya agama ini didasari cuma dengan akal, tentunya saat orang mengusap khubs, jadi kalau orang dalam perjalanan atau dalam sehari-hari pakai sepatu, Pak, kalau berwudu tidak usah dibuka sepatunya, asalkan sebelum pakai berwudu dahulu, cuman cukup diusap. Yang diusap yang mana? Bagian pucuk, bagian bawah? Bagian pucuk. Uji Umar ibn al-Khattab, kalau seandainya agama ini pakai akal, yang berhak untuk dibersih ke bagian pucuk atau bagian bawah? Bagian bawah. Tapi agama kita tidak berdasarkan akal semata. Akal kita ini digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk membuat dalil. Itu yang harus kita jaga terus. Karena ada seberapa kelompok muslim, kaum muslimin itu menuhankan akal. Dan parahnya mereka mengakal-akali agama. Ini parahnya. Tidak masuk akal. Tidak ada Isra dan Mi'raj. Samalah kita dengan orang kafir Quraisy, berarti tidak percaya Isra Mi'raj. Tak masuk akal. Zaman Nabi dulu belum ada pesawat. Sampai sekarang belum ada roket yang bisa menembus langit ke-7. Zaman Nabi. Itu akal-akalan, Pak. Tidak bisa diterima di agama kita. Agama kita ini agama wahyu. Apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasul, kita katakan sami'na wa ata'na. Jadi taubat. Kita cermati sholat kita. Habis sholat kita bertaubat, istighfar 3 kali, ya. Dan istighfar kita cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Astagfirullah, 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 cukup. Setelah sholat, karena ini rangkaian sholat. Jadi zikir setelah sholat ini adalah rangkaian sholat. Kalau setelah itu nak ditambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh. Tapi kalau dalam rangkaian sholat, kita mengikuti tata cara sholatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ustaz, kita ini tidak bertemu dengan Nabi, Ustaz. Cak mana nak nyingok Nabi? Kita bisa melihat Nabi SAW dengan hadis-hadisnya.
Makanya penting kita belajar. Bukan hanya dengan melihat kebanyakan manusia, tidak. Agama kita ini adalah agama syariat. Kata para ulama, kalau bukan karena sanad itu Pak, dari dalam hadis itu ada dua, ada sanad, ada matan. Sanad itu nama orang Pak. Contoh, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tangga orang ini namanya sanad. Kata para ulama, kalau agama ini bukan karena sanad, tentunya orang akan mengatakan qala maqala. Dia mengatakan katanya dan katanya. Tapi agama kita punya landasan. Antum ngomong, mana dasarnya? Pernah nggak Nabi ngomong? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, tidak boleh kita mengatakan ini syariat agama Allah. Baik menurut antum, karena baik tidak sama. Menurut anak baik, menurut bapak baik, belum tentu. Menurut kita baik, menurut istri baik, belum tentu. Contoh apa Pak? Menurut kita baik, menurut istri tidak baik. Contohnya apa? Tahu galau kan? Baik menurut kita, menurut istri belum tentu. Tapi kita serahkan kepada agama kita. Ya, itu syariat kita terima. Jadi taubat, harus bertaubat. Jiwa kita ini kalau tidak bertaubat Pak, dalam hadis kata Nabi SAW, inna abdal muslim idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatas sauda. Seorang hamba apabila ia melakukan dosa, maka ditempel noda hitam dalam hatinya. Fa in taba, kalau dia bertobat, sukila anhu, akan diangkat noda tersebut, hilang. Wa in zada zadat, kalau dia berbuat dosa lagi, bertambah hitam hatinya. Hatta tarina qalbuhu, sampai hatinya hitam legam. Sampai hatinya hitam legam. Padahal hati kita ini Pak, yang menentukan arah tujuan kita. Yang dapat menimbang ini halal, ini haram, hati Pak. Makanya ketika Nabi SAW diminta wasiat, ya Rasulullah beri aku wasiat. Kata Nabi SAW, istafti qalbak, tanya kepada hati kecilmu. Dia akan mengatakan ini baik atau tidak. Itu hati yang apa? Hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Bukan hati yang sudah hitam legam. Kalau ditanya dengan hati yang hitam legam, ngikutin hawa nafsu Pak. Makanya kemarin Anda sampaikan, kenapa orang yang jadi pejabat Pak, gaji sudah besar, tapi kok korupsi? Kalau yang korupsi itu uang kecil, cak kita nih, yang hari ini makan, besok nyari, apalagi nak dimakan besok, wajar lah kalau cak itu, karena kebutuhan. Tapi kalau orang gaji udah 50 juta, gaji pokok, belum tunjangan. Rumah ada tunjangan, bahkan wallahu akbar. Anak tahu gaji pejabat itu tunjangan buah-buahan. Setahunnya sekian ratus juta. Tunjangan buah-buahan. Jadi pejabat itu Pak. Buah-buahan B ada tunjangan. Tunjangan rekreasi. Allah. Gitu. Tidak terpikir Pak. Nah, rekreasi. Mereka disediakan fasilitas. Tapi bingungnya kita korupsi. Apalagi yang mau dicari? Itu tanda bahwasanya hatinya sudah penuh dengan noda Pak. Yang halal yang haram caknya sama lah halal. Bahkan sekarang kita tahu ada istilah, jangankan yang halal, yang haram susah. Ini orang tak beriman Pak. Ini orang tak beriman. Jauh-jauh dengan orang ini kalau kita tak bisa mendakwahi. Karena kalau kita tak bisa mendakwahi, kita bahkan melok. Iya bener nian, makan susah. Iya bener lah gini. Jangan Pak. Ya, hati kita ini harus dijaga, ya. Maka obatnya adalah dengan taubat, dengan taubat. Dan taubat itu Allahu Akbar. Allah itu sangat cinta dengan kita. Kemarin kita udah ceritakan, Allah itu lebih senang, lebih bahagia ketika hamba bertaubat kembali kepadanya daripada orang yang dalam perjalanan tiba-tiba tunggangannya hilang. Di tunggangannya itu semua perbekalannya ada, duitnya di sana, makanan di sana, alamatnya di sana yang nak dituju. Semua ada di tunggangannya, hilang. Dia cari kemana-mana nggak kedapatan. Sampai akhirnya dia kecapean dan tertidur. Tiba-tiba begitu dia bangun, tunggangannya sudah di depan mata. Bahagia dah Pak? Lebih bahagia Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih bahagia daripada orang ini ketika hambanya bertaubat kepadanya. Maka dalam hadis yang lain dikatakan,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati kaumnya ya tidak ada yang berbuat dosa sehingga tidak ada yang bertobat, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa dan dia bertobat, karena Allah sangat cinta kepada hambanya yang kembali kepadanya. Ya, bukan juga maksudnya kalau begitu kita bikin dosa karena Allah cinta dengan bertobat, tidak. Semaksimal kita menjaga diri kita dari dosa, pasti terjatuh dalam dosa. Betul enggak Pak? Kita jaga diri kita nih Pak, tetap baik berbuat dosa walaupun kita nggak niat. Mata memandang, telinga mendengar. Ketika mendengar gibah kita tidak kuat menahan diri mengira kok iya niat memang cak itu ya. Ternyata itu dosa Pak, dosa. Kita dengan tetangga kita baik, dengan kawan-kawan baik, dengan istri dicaci maki Pak, dosa Pak. Kita jadi guru dengan anak wong sabar, astagfirullah, sabar. Dengan anak dewek tidak sabar Pak. Coba siapa yang jadi guru? Dengan anak orang sabar luar biasa kita. Dengan anak sendiri belum tentu kita bisa sabar. Padahal anak kita darah daging kita. Makanya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini bersih. Hati kita ini bersih. Ini yang pertama. Yang kedua yang menjadi adab dengan jiwa adalah muraqabah. Adalah apa Pak? Muraqabah. Muraqabah itu al-ihsan, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemarin kita telah bacakan beberapa perkataan dari para salaf kita. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Alaika bil muraqabah." Wajib atas kalian untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimman la takhfa alaihil khafiyah, karena sejatinya kalian itu tidak akan lepas dari yang maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi darinya. Wa alaika birraja, dan wajib atas kalian itu selalu berharap, optimis dalam kehidupan. Mimman yamlikul wafa, yang selalu memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bil hadzar, dan wajib atas kalian hati-hati menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Mimman yamlikul uqubah, yang maha kuasa memberikan akibat, yaitu maha kuasa memberikan azab. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, muraqabah. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Kata Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, Abdullah ibn Mubarak, raqibillahi ya fulan, selalulah engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, wahai si A, wahai si anu. Fasa'alahu rajulu anil muraqabah, maka orang itu mengatakan, apa yang dimaksud dengan muraqabah? Kun abadan ka'annaka tarallah, jadilah engkau selalu seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Kalau kita nak melakukan sesuatu, oh Allah ningok, tak jadi Pak, melakukan perbuatan dosa. Kita selalu ingat kepada Allah. Makanya ketika hamba melakukan perbuatan dosa, sejatinya dia lupa Pak. Sejatinya dia lupa dengan Allah Subhanahu. Kalau seandainya dia ingat, enggak jadi dia melakukan perbuatan dosa itu, karena dia ingat. Kenapa dia melakukan maksiat? Karena dia lupa. Maka perlu diingatkan. Makanya harus kita membiasakan lisan kita berzikir. Kata sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, syariat agama Islam ini sudah makin banyak. Ini zaman Nabi, sudah makin banyak. Kadang-kadang kami bingung nak melakukan yang mana dulu. Yang dimaksud adalah yang sunnah, karena yang wajib sudah pasti. Terus kata Nabi, terus kata sahabat ini, ya Rasulullah, berikan aku wasiat singkat yang aku selalu ingat. Maka kata Nabi SAW, hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Zikir, zikir. Ya, segala macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan ada zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau orang sudah berzikir, Pak, dia enggak butuh lagi untuk dengar musik, Pak. Dia enggak butuh lagi dengan organ. Enggak butuh lagi dia dengan biduan, enggak butuh dia. Dia butuhnya dengan zikir. Tapi ketika orang tidak memenuhi lisannya dengan zikir, sehingga telinganya tidak pernah mendengar ayat Allah, tidak mendengar nama Allah, maka yang dia butuhkan adalah yang haram.
Dia butuh untuk hiburan. Wah, pening pala. Mana organ hari ini? Oh. Karena dia nggak berzikir. Kalau orang berzikir malu dia mendengar organ. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini biduan, malu dia karena dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu muraqabah. Nah, kita masuk yang ketiga. Tiga ini baru, Pak, ya. Baik yang hadir kemarin ataupun yang sekarang belum, ya. Yang ketiga adalah al-muhasabah. Yang ketiga adalah al-muhasabah. Apa arti muhasabah, Pak? Menghitung-hitung. Nah, sesungguhnya seorang muslim akan memenuhi hidupnya siang dan malam untuk beramal demi kesenangan dunia dan akhirat. Betul nggak, Pak? Betul. Bisa jadi semua orang bekerja, Pak, ingin senang. Tapi kalau bukan mukmin, dia hanya memikirkan dunia. Tapi kalau mukmin, dunia dan di akhirat. Bahkan mukmin itu tidak peduli dengan dunia, tidak mengapa hidupnya sempit. Yang penting akhiratnya luas. Sebagaimana yang dulu pertama Anda sampaikan, satu celupan yang melupakan. 70 tahun kita susah, begitu masuk surga satu celupan lupa, Pak. Tapi sebaliknya, kita senang 70 tahun di dunia ini, begitu masuk neraka cuma satu celupan lupa. Tidak ingat lagi kenikmatan. Maka orang beriman tidak memperdulikan kehidupan dunianya. Dia bersabar. Kesenangan, kesempitan, dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Jangan dikira orang yang hidupnya lapang itu tidak diuji. Dia sedang diuji. Bahkan ujiannya kadang-kadang lebih besar dan lebih berat. Dulu saat dia sempit, rajin ke masjid, rajin berdoa. Ketika dia telah lapang, lupa. Seakan-akan dunia miliknya, lupa dia ada Tuhan. Itu yang dialami oleh Qarun. Qarun sebelum kaya taat, setelah kaya lupa. Maka ujian kebaikan kadang-kadang menjadikan kita lalai. Saat orang sakit, kembali dia dengan Allah, Pak. Dirawat 2 pekan. Oh, jauh dari keluarga, ingat Tuhannya, Pak. Dengan ingat Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi saat dia sehat, lupa. Tahu lagi, tekak-kakak dia, lupa dia. Itu ujian, Pak, ya. Maka setiap muslim itu pasti ingin kebaikan di akhiratnya. Maka dia beramal, ya. Dia mengharapkan kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal. Ladang untuk beramal. Maka kata penulis di sini ada perumpamaan ini luar biasa menurut Anai. Penulis mengatakan, maka seorang muslim itu menjadikan kehidupan dia di dunia ini seakan-akan dia pedagang. Kemarin Ana udah sampaikan juga bahwasanya memang sejatinya kita ini pedagang. Pagi-pagi itu kullun nasi yaghdu, setiap orang itu mendapati pagi hari. Faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, dia memerdekakan dirinya atau bahkan mencelakakan, membinasakan dirinya. Kita ini sedang berjualan sejatinya. Maka Syekh mengatakan di sini, maka seorang dalam hidup dunia ini seakan-akan dia sedang berjualan. Dia akan menjadikan kewajiban-kewajiban pokok dia, rukun Islam yang 5, itu sebagai modal awal. Kalau uang berjualan modal tak boleh kurang, Pak. Minimal balik modal, bener tak? Bener tak kalau uang berdagang? Banyak pedagang kan di sini? Ada tak uang berdagang tapi ya tak apa-apa lah di bawah modal, ya? Hampir tak mungkin. Maka dia harus balik modal. Dia pikir gimana balik modal? Bahkan kalau pedagang mikir balik modal, itu bukan pedagang yang sukses, betul nggak? Pedagang yang sukses itu adalah pedagang yang ingin untung. Maka kata penulis di sini, kata Syekh di sini, seorang muslim akan menjadikan hidupnya, menjadikan kewajiban-kewajibannya sebagai modal awal. Tak boleh berkurang. Kemudian dia menjadikan yang sunnah-sunnah itu sebagai keuntungan. Yang sunnah-sunnah sebagai keuntungan. Sekarang kita tanya, kalau kita berjualan, nak untung banyak apa untung dikit? Nak untung banyak. Kalaulah sukses kita buka sikok toko bakso misalnya, sukses sikok toko, ramai membludak, nyiap ke 500
porsi habis, 1000 porsi habis. Oh, tak muat lagi, dibesak ke, penuh lagi, 2000 porsi habis. Kira-kira kita buka cabang tak Pak? Hah? Buka cabang itu Pak, untung kan? Ya itulah, kata Syekh, begitu juga kita hidup di dunia ini. Kita berburu yang sunnah-sunnah Pak, bukan yang wajib. Yang wajib itulah lewat, wajib kita penuhi, karena itu modal awal. Yang kita kejar sekarang adalah yang sunnah-sunnah. Seberapa banyak yang dapat kita amalkan, itulah yang kita lihat. Kemudian kata Syekh, dan seorang itu dalam kehidupan dunia ini menjadikan dosa bagaikan kerugian. Saat dia melakukan dosa itu rugi, untungnya berkurang, penjualannya berkurang, bahkan rugi, dililit utang aja. Itulah kata penulis di sini, itulah kehidupan kita, menjadikan yang wajib-wajib sebagai ra'sul mal, sebagai modal dasar dia, dan menjadikan amalan-amalan sunnah itu sebagai keuntungan tambahan yang dia inginkan daripada modal yang dia punya, dan melihat kepada dosa dan maksiat sebagai kerugian dalam jual belinya. Ya, maka hendaklah seorang muslim di akhir harinya, kata Syekh di sini, di akhir harinya melihat amalannya di hari itu. Coba lihat pedagang Pak, coba lihat pedagang, orang yang berdagang misalnya di pasar. Dia berdagang dari pagi sampai sore. Kira-kira di sore dia menghitung enggak Pak? Barang habis berapa, duit ada berapa? Benar tak? Dia akan menghitung. Begitulah yang dimaksud dengan muhasabah. Masa kita di kehidupan di dunia ini kita akan sangat rajin, hampir dipastikan pedagang akan menghitung hasil usahanya hari itu. Tidak mungkin dia tidak menghitung. Dia akan menyusun uang yang dia peroleh. Oh, dia lurus-lurusi, Masya Allah. Dia pisahi 100, 50, 20, 10. Ini dapat susun. Dapat 1 juta diikat karet. 1 juta dikitnya 2 juta, 3 juta, 10 juta diikat karet. Pisah ke lagi. Ini untung, ini modal besok buat belanja. Itu dunia Pak. Dan tadi kita katakan muslim itu tidak peduli dengan dunia. Kalau kita melakukan ini untuk dunia, harusnya demi akhirat harus lebih semangat lagi kita menghitungnya. Maka kata penulis, itulah yang dimaksud dengan muhasabah. Di akhir waktu kita, sebelum kita tidur, kita hitung bagaimana hidup kita ini. Kewajiban kita ini sudah terpenuhi belum hari ini? Sudah, alhamdulillah, berarti lah balik modal. Cak mana yang sunnah, rawatib hari ini, mana yang terpakai, mana yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana, dihitung lagi. Sedekah hari ini ada sedekah enggak? Didik anak istri pernah enggak hari ini? Menyalami tetangga sudah belum? Berbagi kesenangan dengan orang lain sudah belum? Kita hitung. Itulah yang dimaksud dengan muhasabah. Ketika kita dapati di hari itu adalah keuntungan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau bukan pertolonganmu, aku tidak mungkin dapat melakukan amal soleh. Tambah lagi syukur kepada Allah, Allah tambah nikmat untuk kita. Namun kalau kita dapati hari ini berkurang, kita akan bertobat. Astagfirullah, ana lalai dalam kewajiban ana, tak balik modal ana hari ini, rugi ya Allah. Jangan kena dapat untung, yang wajib belalai. Maka kita bertobat, beristighfar, dan bersungguh-sungguh besok kita berubah. Itu yang dimaksud dengan muhasabah. Apabila kita muhasabah, hati kita ini menjadi lembut Pak. Menjadi lembut. Kita enggak mudah menyalahkan orang Pak. Kita akan menjadi orang yang penyayang. Dan apabila kita telah menjadi orang yang penyayang, Allah akan sayangi kita. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Dengan muhasabah kita akan menjadi orang yang penyayang Pak. Umar ibn Khattab yang dahulu dikenal adalah orang yang keras, yang kasar, ketika dia jadi khalifah Pak, menjadi orang paling lembut Pak. Paling lembut. Dia keliling Pak di kota itu Pak, tiap malam dia keliling. Dia menghitung dirinya, wahai Umar, tanggung jawabmu, modal kan, modalnya makin besar kalau jadi pemimpin Pak. Kalau jadi pemimpin modal makin kecil makin besar. Makin besar, belum tentu dia dapat untung, balik modal susah. Maka dia hitung dirinya. Maka dia dapati Umar bin Al-Khattab berwasiat kepada anaknya, cukuplah bapakmu yang menjadi Amirul Mukminin, kamu jangan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar.
Ini ayah yang cinta, Pak. Sayang dia dengan anak-anaknya. Dia dapati hal itu. Itu yang dimaksud dengan muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan lihat, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia lakukan untuk esok hari akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah memerintahkan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia telah kerjakan untuk hari esok. Melihat tentang apa yang telah dia kerjakan, itu muhasabah. Melihat apa yang telah ia lakukan adalah itu yang dimaksud dengan muhasabah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal tanzur nafsun huwa amrun min muhasabah. Ini yang dimaksud dengan muhasabah. Ala ma qaddama li ghadiha al muntazar, untuk apa yang ia nanti di hari esok, yaitu akhirat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kepada Allah wahai sekalian orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Kita diperintahkan untuk bertaubat, karena taubat itu tidaklah terjadi kecuali kita menghitung diri kita, Pak. Kita ini melakukan dosa atau tidak. Kalau orang tidak menghitung, dia tidak akan pernah merasa dirinya berdosa. Ya, orang itu harus diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menegur kita dengan musibah agar kita ingat. Agar kita ingat, itu tujuannya. Itu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan atas sebab tangan manusia. Itu semua Allah lakukan untuk mereka rasakan akibat ulah mereka agar mereka kembali. Jadi diingatkan oleh Allah agar kita kembali. Agar kita kembali. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Kemudian Umar bin Al-Khattab juga mengatakan, hasibu anfusakum qablahan tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung nanti di yaumil akhirah. Ya. Wa kana idza janna alaihi al-lailu yadribu qadamah bid-dirra aw bil asa yaqulu li nafsihi madza amilti al-yauma. Dan dahulu Umar bin Al-Khattab ketika malam telah tiba, dia pukul kakinya, Pak. Dia pukul kakinya dengan tongkat dan dia katakan, apa yang telah engkau lakukan hari ini wahai kaki? Dia tanya dirinya, Pak. Naam. Dia tanya dirinya. Wa Abu Talha radhiyallahu taala anhu lamma syaghalathu al-hadiqatu an salati kharaja minha shadaqatan lillahi ta'ala. Dan dahulu Abu Talha, sahabat yang agung yang mulia dari Al-Ansar, ketika kebunnya menyibukkan dia dari solat sehingga dia lalai dari solatnya, maka dia sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan. Tidaklah dia bersedekah kecuali karena muhasabah, Pak. Ya Allah, berarti hari ini aku lalai dari solat karena kebun, maka dia berinfak di jalan Allah. Dia tidak mungkin berinfak kecuali dia telah melakukan muhasabah dari dirinya. Falam yakun hadza minhu illa muhasabatan li nafsihi wa itabatan laha wa ta'diban. Tidaklah ia melakukan ini kecuali karena muhasabah atas jiwanya dan untuk mendidik jiwanya agar tidak mengulangi hal tersebut. Dan dikisahkan dari Ahnaf ibn Qais annahu kana yaji'u ilal misbah fayada'u usbu'ahu fihi hatta yuhissa bin nar. Dahulu dikisahkan bahwasanya Ahnaf bin Qais, ya, rahimahullahu taala, pernah melakukan rutinitas. Dia selalu memasukkan jarinya ke dalam api. Kalau dulu kan
kita pakai apa? Lampu apa namanya? Lampu teflon. Dia ulurkan jarinya menuju api. Kemudian dia katakan, wahai jari, wahai jiwa, apa yang kau rasakan dengan api ini? Tidakkah engkau tahan dengan api ini? Kalau engkau tidak tahan dengan api ini, maka takutlah dari api neraka yang lebih panas daripada api ini. Itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang soleh, Pak. Dia mengatakan, ya Huni, ma hamalaka ala ma sana'ta hadzal yaum. Apa yang menjadikan kamu berani melakukan maksiat hari ini, sedangkan jarimu saja tidak sanggup menahan api. Allahu Akbar. Ini yang harus kita lakukan untuk jiwa kita, Pak. Dan dikisahkan juga dari salah seorang orang soleh, ya, yang mana dia melihat ya seorang wanita, kemudian dia pukul wajahnya, Pak. Ya, dia pukul wajahnya sendiri, dia pukul matanya. Kenapa engkau lihat? Lihatanmu tadi akan memudaratkan dirimu sendiri. Allahu Akbar. Pukul wajahnya sendiri, pukul wajahnya sendiri. Kenapa engkau lihat? Itu akan memudaratkan dirimu sendiri. Itu tidak terjadi kecuali karena dia muhasabah dirinya, Pak. Ya. Nah, sudah azan, kita jeda dulu untuk azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketika dia melihat seorang perempuan yang tersingkap auratnya, dia pukul matanya, Pak. Dia mengatakan, ini yang akan memudaratkan dirimu. Ya. Kemudian lewat seseorang atau orang itu lewat dari sebuah kamar, ya. Kemudian dia berkata, ya, kapan kamar ini dibangun? Kapan kamar ini dibangun? Dia bertanya. Kemudian dia bertanya lagi dengan dirinya. Dia bertanya kepada dirinya. Jadi dia terbesit bertanya, oh ini sejak kapan ini kamar dibangun, kan? Kemudian dia mengatakan pada dirinya, tas'alini amma la ya'nik. Kenapa engkau bertanya hal yang tidak bermanfaat untuk dirimu? Maka aku akan menghukum dirimu, wahai jiwa, berpuasa 1 tahun. Allahu Akbar. Begitulah orang-orang salaf terdahulu, Pak. Meninggalkan hal-hal yang memang tidak bermanfaat, Pak. Sampai-sampai dia bertanya dengan sesuatu yang menurut kita ya tidak mengapa. Kapan ini gedung dibangun? Tidak biasa, kan? Tapi menurut mereka ini merupakan suatu kelalaian. Untuk apa engkau tahu kapan ini dibangun? Apakah akan menambah keimananmu? Kalau tidak menambah keimananmu, kenapa engkau bertanya? Maka dia hukum jiwanya dengan berpuasa 1 tahun, dan dia berpuasa 1 tahun. Allahu Akbar. Kemudian dikisahkan lagi, ada seorang soleh, Pak. Salah satu orang soleh, dia pergi ke pasir, Pak. Pasir panas, pasir yang ditimpa matahari, ya. Kemudian dia berguling-guling di pasir itu. Dia berguling-guling di pasir itu. Kemudian setelah itu dia mengatakan, wahai jiwa, rasakan. Sesungguhnya api neraka lebih panas daripada pasir ini. Ya. Lebih panas daripada pasir ini. Tujuannya apa? Agar dia semangat, Pak. Meninggalkan dosa dan maksiat, dan semangat untuk apa? Melakukan amal soleh. Ya. Kemudian dikisahkan lagi, salah seorang soleh pernah mengangkat pandangannya ke atas, ke arah atap. Tiba-tiba dia melihat wanita di arah atas. Mungkin kita ada rumah tingkat, Pak. Kita lihat, ada akhwat, kan. Kemudian dia mengatakan, fa akhadha ala nafsi alla yanzura ila as-sama'i madama hayya. Kemudian dia katakan, ini dosa, aku telah melihat wanita. Mulai saat ini aku tidak akan melihat ke arah langit lagi selama aku hidup. Kenapa? Karena dia takut kalau dia ngelihat ke atas lagi, dia tidak sengaja melihat wanita. Begitulah para salaf menghitung dirinya, jangan sampai mereka merugi, Pak. Ya. Hakadza kana shalihun min hadzil ummah yuhasibuna anfusahum an tafritiha. Begitulah para ulama kita dahulu, orang-orang soleh kita dahulu, menghitung dirinya jangan sampai mereka bermudah-mudahan dengan jiwanya,
Mereka menghinakan dirinya atas apa yang kurang dari dirinya, ya. Dan mereka paksa dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti dia tahan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya, ya. Dia mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, maka dia akan menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, dan sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Jadi hawa nafsu ini harus kita tahan, dan kita tidak akan bisa menahan hawa nafsu kita kecuali kita menghitung diri kita, muhasabah. Yang keempat dari adab kepada jiwa kita adalah mujahadah. Mujahadah. Apa yang dimaksud dengan mujahadah, Pak? Mujahadah adalah sungguh-sungguh, Pak. Berjuang. Sungguh-sungguh dan berjuang. Ya. Wa hiya ayya'lamal muslimu anna a'daihi ilaihi wa nafsuhu. Adalah mujahadah ini, hendaklah seorang muslim mengetahui bahwasanya musuh terbesar yang dia sedang hadapi adalah dirinya sendiri. Tidak ada musuh yang lebih besar dari diri kita sendiri, Pak. Setan, iblis menggoda kita hanya menggoda, Pak. Setan iblis itu tidak bisa mengangkat tangan kita, Pak. Tidak bisa memaksa kaki kita. Dia hanya membisikkan. Coba baca kisah bagaimana iblis menggoda Adam dan istrinya Hawa. Apakah iblis yang mengambil buah tersebut dan memasukkan ke mulutnya Adam? Tidak, sekali-kali. Dia hanya membisikkan dengan segala caranya. Ini marketing paling ulung, Pak. Iblis. Dia bisa menjadikan orang yang tidak berminat jadi berminat, bahkan beli, bahkan makan. Bayangkan, iblis. Dan iblis tidak istirahat di saat kita istirahat. Jangan pernah kita menganggap iblis, setan dan segala bala tentaranya ini teman. Jangan. Musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Ya. Maka jangan pernah ikuti hawa nafsu kita. Karena setan itu selalu mengiringi hawa nafsu, Pak. Iyo lajulah, kapan lagi? Loka ini. Ambil. Cuman membisikkan. Ambil. Lihat. Kapan lagi? Nggak ada akhwat kayak itu. Lihat dulu, lihat. Wah, lihat sendalnya nih. Sendalnya aja bagus. Gimana lagi orangnya? Coba lihat. Jalannya, lihat kakinya. Kalau kakinya gitu, lihat wajahnya. Bisikan. Mereka itu, setan iblis itu hanya membisik. Gak bisa dia mengangkat pandangan kita, gak bisa. Kita sendiri yang mengangkat. Maka kita harus mujahadah, berperang, Pak. Berusaha membentengi diri kita dari hawa nafsu kita. Ya. Karena hawa nafsu kita ini, jiwa kita ini, tabiatnya adalah mengikuti keburukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang seperti apa yang dirahmati? Yang berjuang melawan hawa nafsu itu sendiri. Ya. Inilah bagaimana kita harus melawan hawa nafsu kita. Sudah tergambar betapa beratnya perjuangan kita untuk melawan jiwa kita ini. Maka hendaklah kita melawan terus. Kalau diri kita ingin istirahat, lawan. Nanti istirahat di surga. Kalau jiwa kita ingin senang-senang, nanti senang-senang di surga. Jangan pernah kita katakan dari lahir sampai sekarang sengsara hidup anak ini. Banyak ini terucap dari orang-orang Islam. Untuk apa anak sholat? Tiap hari anak sholat. Bahkan anak tukang azan. Kalau tidak kata imamnya, anak jadi imamnya. Tapi tidak pernah dapat kekayaan dunia ini. Hidup tetap susah. Makan Senin Kemis. Allah, makan Senin Kemis. Ya, kan puasa Senin Kemis, makan Senin Kemis. Untuk apa lagi anak ini? Jangan, itu hawa nafsu. Itu namanya hawa nafsu. Jangan diikuti. Itu jiwa kita yang jelek. Jangan itu. Dunia ini memang tempatnya sengsara, Pak. Dunia ini tempatnya sengsara.
Makanya ketika seorang hamba itu meninggal, kata Nabi SAW, al-mustarih wal mustarahumin. Ketika seorang itu meninggal cuman ada dua pilihan. Al-mustarih, istirahat. Wal mustarahumin, orang lain istirahat darinya. Cuma dua pilihan. Abdul Mukmin, kalau dia meninggal, seorang yang beriman itu meninggal, maka dia istirahat min nasobid dunya, dari capeknya dunia ini, Pak. Istirahat dia, hamba yang beriman. Wa abdul fajir, kalau hamba yang penjahat, banyak maksiat, mengganggu, yastarihu minhul malaikah wad dabbah wan nas. Maka apabila hamba yang jelek ini meninggal, yang lain istirahat. Dari mana? Dari gangguannya. Bahkan dunia ini istirahat. Ya, dunia ini, Pak, bagaikan kakek-kakek tua, Pak. Lah sudah capek dunia ini. Sebentar lagi kiamat kita ini, Pak. Dengan banyaknya orang berdosa, makin berat dunia ini. Lihat dengan Hajar Aswad. Dulu pertama kali turun dari langit itu putih. Tiap tahun menghitam karena dosa manusia. Maka sekarang coba lihat Hajar Aswad, hitam legam. Dulu putih, dulu putih. Coba searching di internet Hajar Aswad tahun sekian akan didapati warnanya lebih hitam sekarang daripada sebelumnya. Nah, maka kita harus lawan terus, ya. Kalau syahwat kita mengatakan lajulah, kita bilang dak katik laju, ya. Kalau kita bilang jadilah salat wajib, tak usah tambah nafilah, tidak harus tambah. Binilah nunggu di rumah, tidak, salat dulu. Salat dulu. Agi anak kau nangis, tak apa-apa, salat dulu. Dilawan, itu namanya mujahadah, Pak, ya. Bahkan celah diri kita ini. Ngapain antum cepat-cepat pulang ini? Nanti dulu. Udah banyak belum amal antum ini? Kalau seandainya antum di tengah jalan meninggal, cak manu? Itu, Pak. Azan berkumandang, kita nak balik, belum sholat. Nanti sholat dulu. Jiwa kita di rumah baik, dekat rumah. Bilang ke diri kita, kalau kau mati tengah jalan, cak manu? Balik, yuk balik, sholat dulu. Itu harus dipaksa, Pak, harus dipaksa. Harus dipaksa, ya. Dia harus, kalau dia memberontak, dia harus tenangkan dirinya. Sehingga apabila dia betul-betul berusaha melawan hawa nafsunya ini, melawan jiwanya, maka dia akan memperoleh ketenangan. Jiwanya akan menjadi suci, jiwanya akan menjadi baik. Ya, watil karoyatul mujahadah lin nafs. Itulah puncak tertinggi dari perjuangan kepada jiwa. Melawan semua yang dia seru, yang bertentangan dengan syariat ini. Dilawan terus, Pak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pertolongan untuk orang yang mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikannya petunjuk menuju jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Jadi harus mujahadah. Kalau kita sudah berjuang, Allah permudah, Pak. Makanya kita itu berjuang dulu. Pertama mungkin sulit, memang sulit. Ya, misalnya kita ingin berhenti merokok. Pertama kali, udah lemak, pusing. Ya, 2 hari, 3 hari. Bahkan ada yang berhenti merokok itu muntah-muntah, Pak. Muntah-muntah. Wah, harus ngerokok lagi. Tidak, lawan terus, pokoknya lawan. Muntah-muntah, tidak apa-apa. Mengeluarkan racun, mengeluarkan nikotin yang menjadi apa? Candu bagi diri dia itu. Keluar. Sudah keluar, Pak. Lewat seminggu masih ada kepengen, dilawan lagi. Tapi kepengennya sudah mulai berkurang. Lawan terus. Sebulan, Pak, tidak pengen lagi, Pak. Tidak pengen lagi. Memang harus dilawan. Candu alkohol, candu narkoba, candu apapun harus dilawan. Kalau tidak dilawan, tidak mungkin pacak berhenti. Candu narkoba, ganja atau apa, harus dilawan. Apa obatnya? Berhenti. Nggak ada obat yang lain. Ustadz, apa obat dari merokok? Berhenti. Tidak ada yang lain. Terus apa obatnya? Ganti rokok elektrik, sama. Nggak ada yang lain, Pak, sama.
elektrik, apalagi apa lawan elektrik? Internet. Rokok internet nggak ada itu, berhenti itu saja ya. Sama narkoba, miras, semuanya berhenti ya. Makanya orang-orang yang kecanduan itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia bertakwa, dia berani meninggalkan. Tapi kalau dia tidak bertakwa, tidak berani dia meninggalkan. Makanya panti rehabilitasi narkoba itu harusnya dikaji nih firman Allah, hadis Nabi, biar tumbuh keimanan. Suruh banyak bertaubat, suruh banyak sholat, suruh tilawah Al-Quran, bersih hatinya, berhenti Pak. Bukan yang lain. Rehabilitasi narkoba suruh nyanyi, oh, tidak kena Pak. Tidak kena, tidak kena maksudnya. Nah, ya. Kemudian lihat bagaimana Nabi SAW melawan dirinya. Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, melawan dirinya. Nabi SAW sebagaimana dikisahkan oleh istrinya sendiri Aisyah radhiyallahu taala anha, qaumal laila hatta tafarratat qadamahu. Beliau sholat malam sampai kakinya bengkak Pak. Dosanya diampuni, kakinya sampai bengkak karena sholat. Ya, bukan karena main bola, main futsal, bukan, karena sholat. Ya, wasuila alaihi salam fi zalika. Nabi ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Terus kenapa engkau sangat bersemangat? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita Pak melok ke, lah dijamin surga, dosalah diampuni, untuk apa lagi beramal? Ananilah sampai tingkat apa Pak? Makrifat apa hakikat? Makrifat. Tak butuh lagi ibadah. Nabi Pak, Nabi ini teladan kita. Teladan kita dijamin surga, bahkan kunci surga beliau yang akan membukanya. Diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, tapi sholatnya sampai bengkak-bengkak. Sholat Jumat di tempatnya. Nabi lagi di Madinah, sholat Jumat di Madinah. Tidak Nabi katakan anak sholat di Mekah, tidak. Nabi di Madinah, sholat Jumatnya di mana Pak? Di Madinah. Enggak ada Nabi mengatakan, Nabi mana tak sholat Jumat? Di Mekah. Enggak pernah. Ya. Itu. Jadi kalau kita temui ada orang yang mengaku sudah menjadi wali sehingga dia tidak sholat, ketahuilah itu wali syaitan. Karena wali Allah, Nabi SAW pun sholat. Itu aja. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, kalau engkau bisa melihat seseorang berjalan di atas langit atau dia berjalan di atas air, maka jangan otomatis engkau mengatakan wali. Jangan. Sampai engkau menimbang amalan sehari-harinya dengan kitab Allah. Sesuai tak dia ini dengan kitab Allah? Jangan-jangan dia ini ilmu sihir. Pacak terbang, pacak terbang. Pacak di atas air, pacak di atas air. Tapi wali siapa? Wali setan. Bukan wali Allah, Pak. Bukan wali Allah. Ya. Apalagi dia ngomong kalau antum nak dicintai oleh gadis, amalkan. Baca la ilaha illallah 1000 kali satu napas. Ya. Yang ada meninggal Pak. Ya. Inilah yang harus kita lawan. Jiwa kita nih harus kita lawan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan diri kita semua Pak. Khairun nasi man tala umruhu wa husuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, amalnya baik. Umurnya panjang, amalnya baik. Jadi kalau kita berdoa Pak, maka kita berdoa agar amal kita ini baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi bukan hanya minta panjang umur, tapi minta juga dibimbing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang harus mujahadah. Tidak ada pilihan lain kecuali kita betul-betul mujahadah, Pak. Harus melawan diri kita. Dan bagi penuntut ilmu harus melawan. Dan lawan dan musuh terberat bagi penuntut ilmu adalah murojaah. Itu musuh terbesar. Ya. Dahulu ya guru kami Ustadz Ali Musir Semjan Putra mengatakan,
Beliau mengikuti majelis pembahasan kitab usul salasah itu berkali-kali. Dengan Syekh Fulan sekali, Syekh Fulan sekali. Bahkan dengan Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh As-Suhaimi, beliau ikut terus. Habis tamat, ngulang lagi, ikut lagi, ngulang lagi, ikut lagi. Lebih dari 7 kali beliau ikut. Kenapa? Untuk memaksa diri. Jangan sampai diri kita mengatakan, oh anak ulah tamat kitab itu. Kenapa kalau sudah tamat? Tidak usah dibaca lagi. Salah Pak. Anak kemarin tulah nyatet. Ngapain lagi nyatet? Untuk apa kita nyatet kalau nggak kita baca, kalau nggak kita amalkan? Maka dilawan. Musuh terbesar penuntut ilmu itu adalah murajaah. Analah hafal Al-Quran. Kemarin analah hafal juz 1. Coba tes. Lah kan kemarin, bukan sekarang. Itu harus murajaah Pak. Murajaah. Alhamdulillah Ramadan kemarin analah hafal surat An-Naba. Ramadan kemarin tapi sekarang lupa. Ngapa? Tak murajaah. Ini harus dilawan murajaah. Harus murajaah. Dan cara terbaik murajaah itu adalah diamalkan. Kalau kita sholat, baca Pak. Di rumah kita ajarkan istri murajaah Pak. Ini materi ini nih. Tapi ke di rumah. Jadi jiwa kita ini dek harus dididik dek. 4 hal. Wah. Yang pertama, kita harus banyak bertobat. Dosa kita banyak. Yang kedua, kita harus muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi walaupun kakak begawe di luar, bertakwa kepada Allah dek. Jangan keluar rumah kalau kakak dah izini. Kalau nak keluar rumah izin dulu. Telepon, SMS. Kalau tidak dijawab sudah tidak usah keluar rumah. Karena itu kewajiban, jangan keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah kecuali menutup aurat. Walaupun cuma nyiram kembang depan rumah. Kalau depan rumahnya tertutup, iya. Tapi kalau bertakwa kepada Allah, jangan. Yang ketiga, hendaklah kita muhasabah, menghitung. Malam-malam dihitung, apa yang kita lakukan hari ini dek. Kau tadi pagi sholat tak? Sholat, alhamdulillah. Sunnahnya jam. Sedekah belum? Itu. Dan terakhir mujahadah, kita berjuang bersama. Sampaikan Pak. Ini bentuk kita mengulangi ilmu. Bila perlu bikin post test itu kuis, kuis. Kemarin kan kakak lah ngasih tahu tentang adab niat. Ada berapa adab niat? Tulis. Itu bentuk kita murajaah Pak. Itu bentuk kita murajaah. Ya. Dan murajaah paling bagus adalah dengan mengajarkan ilmu itu, mengamalkan dan mengajarkan. Jadi tidak ada pilihan lain kita agar jiwa kita selamat ini adalah dengan 4 hal ini. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi Allah, muraqabah, menghitung-hitung amal kita. Hidup kita ini bagaikan apa? Pedagang. Kewajiban itu modal utama. Kemudian yang sunnah-sunnah itu adalah keuntungan. Kalau kita ingin untung banyak, banyak-banyaklah melakukan amalan sunnah. Kalau untung dikit, ya sudah dikit-dikit baik. Kalau kita untung dikit berarti kita pedagang yang tidak sukses. Dan dosa itu merupakan pengurang keuntungan kita, bahkan penghilang keuntungan kita. Dapat menghapuskan, bukan hanya untung, bahkan modal pun bisa hilang. Dan yang terakhir adalah mujahadah, harus melawan diri kita. Kalau tidak dilawan, tidak akan bisa kita melakukan hal tersebut. Nah, ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ini pertanyaan kemarin nih. Bagaimana cara menghadapi suami yang mau menikah lagi? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda membaca khusyuk dengan tadabbur? Membaca Al-Quran maksudnya. Khusyuk dan tadabbur mirip Pak. Tadabbur itu kita merenungi maknanya.
Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, tidaklah kalian itu mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita renungi, betul kita harus jaga diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka kita betul-betul menghayati ayat itu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Kuat jadi hidup kita, Pak. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang syirik, Allah haramkan baginya surga. Takut kita, oh ya Allah, lindungi dari syirik. Ini maknanya tadabbur. Dan khusyuk itu salah satu sarana untuk tadabbur. Kalau kita khusyuk artinya betul-betul fokus kita dalam membaca Al-Quran itu, insya Allah mudah untuk tadabbur. Tapi kalau kita tidak khusyuk, susah untuk tadabbur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau cepat-cepat membaca Al-Quran itu. Enggak boleh kita menggerakkan lisan kita cepat-cepat sehingga kita tidak dapat mentadabburi Al-Quran. Makanya yang paling bagus menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. Tapi kalau para sahabat ya seminggu sekali. Kalau kita tidak mampu sebulan sekali. Kalau tidak mampu lagi minimal setahun sekali. Ramadan ini rencana ke apa? Hatam, Pak. Bikinlah listnya, ya, minimal kita hatam 4 kali, karena dalam Ramadan ada 4 pekan, ya. 4 pekan berarti 4 kali hatam. Kalau nak 4 kali hatam berarti satu hari minimal 4 juz, ya. Ketika membaca Al-Quran ada tamu yang mengucapkan salam, bagaimana sikap kita? Apakah menjawab salam atau kita sudahi bacaan ayat kita? Sudahi dulu ayatnya, Pak. 1 ayat, ya. Kita di tengah ayat ada yang salam, sudahi dulu. Karena Nabi SAW pernah sedang berwudu, kemudian ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi diam. Sahabat ini langsung kecil hati, Pak. Oh, tidak dijawab. Oh, salam aku. Habis wudu dipegang oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku sedang wudu dan aku tidak suka ketika aku berwudu aku menyelanya dengan salam. Jadi begitu juga kita dengan membaca Al-Quran. Kalau ada orang datang nanya kita sedang baca Quran, pegang tangannya, tunggu dulu. Selesai kita baca baru ngomong, ada apa? Karena tadi baca. Aja itu. Kalau orang salam tidak apa-apa kan? Salaman 3 kali. Walau baru sekali biari baik dulu. Selesai 1 ayat. 1 ayat Pak bukan selesai hajat kita baca Quran, lah balik wongnya. Bagaimana hukum menerima atau mengambil upah pembayaran dari mengajar Al-Quran? Kalau matok harga jangan, Pak. Tapi kalau sebagai hadiah boleh. Kalau matok harga jangan. Kalau antum nak ajari tarif sekian, jangan. Ya. Kecuali memang di lembaga pendidikan Al-Quran, karena kan ada operasional. Pondok pesantren misalnya. Di pondok pesantren kan diajarkan Al-Quran. Ya, operasionalnya itu yang dibayar. Ya. Ketertibannya itu yang dibayar, ya. Makanya ditetapkan. Dan kebanyakan pondok pesantren yang memang tinjauannya untuk dakwah, Pak, itu di bawah dari dana operasional, tidak nutup sebenarnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak jalan tuh pondok. Hanya karena pertolongan Allah sehingga pondoknya bisa berjalan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya. Meraja Al-Quran di motor. Insyaallah tidak. Insyaallah tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sedang berjalan, tidak mengapa kita membaca dengan hafalan, Kalau dengan mushaf nyampak antum jangan. Boleh insyaallah, insyaallah boleh. Ya. Dalam rangka kita mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Boleh. Walaupun yang terbaik adalah dengan duduk menghadap kiblat, ya, dengan mushaf itu yang terbaik. Tapi dengan mengisi waktu kita dengan di atas motor dengan murojaah boleh, boleh insyaallah. Dengan zikir juga boleh. Ada lagi, Pak?
Ya. Assalamualaikum. Apakah setiap dosa kita harus beristighfar atau sholat taubat? Itu yang pertama. Yang kedua, misal kita sholat taubat dalam muhasabah, malamnya kita sholat taubat, besok paginya kita mengulang dosa lagi, tapi dengan dosa yang lain. Apakah kembali malam esoknya kita sholat taubat atau gimana itu? Mohon penjelasannya. Nah, jadi yang pertama adalah bertaubat itu yang pertama kali adalah berhenti seketika dari perbuatan dosa. Jadi ketika kita ingat langsung berhenti. Yang kedua adalah menyesal. Kita harus menyesali. Karena kata Nabi SAW, an-nadamatu taubah. Penyesalan itu adalah taubat, harus menyesal. Kita betul-betul benci dengan perbuatan itu. Nyeselnya nana. Yang ketiga adalah kita bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Tapi tidak perlu bersumpah, Pak. Tidak ada yang kita dapat menjamin kita tidak jatuh lagi dosa itu. Hanya bertekad, jangan bersumpah. Kalau antum bersumpah harus bayar kafarat lagi. Demi Allah, anda tidak ada lagi ngulangi dosa itu. Antum jatuh, bayar kafarat antum. Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, puasa 3 hari. Kalau tidak bisa, memberi makan 7 orang. Gitu. Jadi jangan bersumpah. Ya. Adapun ketika kita melakukan perbuatan dosa, seketika itu juga langsung bertobat. Seketika itu juga langsung bertobat. Dan iringilah taubat kita itu dengan amal baik. Biasanya dengan sedekah. Dahulu para salaf kalau dia setelah melakukan perbuatan dosa langsung sedekah. Pernah dengar kisah ketika Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Pernah dengar, Pak? Itu kisahnya panjang. Sebelumnya majikan budak itu menampar dia. Majikannya menampar dia. Kemudian majikannya sadar, bersalah ana nih, ngapa ana nampar budak ana. Akhirnya dia izin kepada Nabi untuk memerdekakan budak itu. Kata Nabi, datangkan dulu budaknya. Ketika datang ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Allah fis sama, Allah di langit, kata beliau, kata wanita ini. "Waman ana?" Siapa aku? Kemudian kata perempuan itu, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW, "A'tikha fa innaha muslimah." Merdekakan, dia adalah seorang muslimah. Jadi biasanya diiringi dengan sedekah. Kalau tidak bisa sedekah ya sholat tadi ya, sholat taubat ya. Ya. Kemudian kalau melakukan dosa lagi ya, diulangi lagi itu. Langsung berhenti, langsung menyesal, langsung bertekad tidak mengulangi. Kalau bisa diikuti dengan amal soleh. Entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu berbakti kepada orang tua itu. Karena memang perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan. Kita timbang-timbang dosa kita besar atau tidak. Kalau besar, infaknya besar, Pak. Bahkan salaf itu dosa kecil aja infaknya besar. Menampar budak, memerdekakan budak. Dan memerdekakan budak itu mahal, Pak. Coba antum baca hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Paling tinggi memerdekakan budak. Setara dengan apa, Pak? Kalau kita berpuasa Ramadan, tapi nggak menghayati itu. Ini lisan saja. Dia berpahala dengan lisan, iya. Tapi dalam bentuk taubat sejati, sulit. Taubat itu mengakui kesalahan kita. Astagfirullah, atubu ilaih. Ingat dosa kita tuh, Pak. Iya, anak berdosa di sini. Itu bentuk taubat yang asli itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Tafadhol. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebaikan. Karena kalau bukan bimbingan Allah pasti kita akan tersesat. Ya, kalau bukan karena bimbingan Allah pasti kita akan tersesat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke pembahasan yang lain, yaitu adab kepada makhluk. Dan makhluk yang paling mulia setelah Nabi SAW yang harus kita berikan bakti kita adalah orang tua kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.